bidang akuntansi itu berkaitan dengan peristiwa, gitu ya, dan juga berkaitan dengan perilaku. Nah, jadi antara peristiwa dan perilaku itu adalah sebuah pendekatan ya dalam riset ilmu akuntansi, gitu ya. Jadi peristiwa dan pendekatan ya. Kalau misalnya mengamati pergerakan harga saham itu adalah peristiwa, ya kan? Kalau kita mau menguji perilaku ya bagaimana persepsi pengguna sistem, gitu kan? Persepsi sistem atau juga bagaimana komitmen organisasi pengguna anggaran. Ya, misalnya bagaimana penerapan anggaran statis budget, ya, perilakunya ya bagaimana. Nah itu adalah bagian dari behavioral approach, ya. Nah, jadi pendekatan baru ini memang pada tahun 2012 ya, pendekatan baru dalam teori dan kemudian pendekatan iya, udahlah Pak sekalian yang kemudian juga pendekatan pemrosesan informasi human information processing yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan sistem, gitu ya. Kemudian juga pendekatan prediksi, ya, kemudian pendekatan positivisme, gitu ya. Nah, masing-masing dari pendekatan ini itu punya apa ya, punya metodologi, ya, punya hal yang menarik dan juga pegawai di sini ya melihatnya ya artinya kalau misalnya terkait dengan masalah sumber daya manusia ya yang uniknya adalah terkait dengan permasalahan akuntansi, gitu ya. Nah, hal yang dianggap dari suatu ilmiah alamiah dari pendekatan keperistiwaan di sini itu menyatakan ya secara eksplisit ya adanya perbedaan opini, gitu ya. Perbedaan opini antara Komite American Accounting Association ya dengan Statement of Basic Accounting Theory tahun 66. Nah, di mana para anggota komite gitu ya, itu menyatakan bahwasanya laporan akuntansi itu punya nilai. Nah, jadi nilai di sini ya kalau dibandingkan dengan nilai ya di pendidikan ya di bidang pendidikan itu terkandung ya kebutuhan ya bagaimana kecukupan ya terkait dengan penerapan akuntansi teori yang optimal ya ke dalam spesifik pengambilan keputusan, gitu ya. Dan apa ya, dan secara konvensional ya diakui juga akuntansi itu punya kelemahan. Nah, kelemahannya di mana, gitu kan? Ya kelemahannya apa, gitu ya? Dimensinya terbatas, gitu ya. Jadi nggak bisa hanya akuntansi itu hanya pembukuan saja misalnya. Itu kan dimensi, gitu ya. Dimensinya bookkeeping atau dimensinya hanya journaling. Ya, dimensinya harus banyak. Nah, itu keterbatasan akuntansi. Kemudian diklasifikasikan dalam beberapa skema, ya. Diklasifikasikan dalam beberapa skema dan tidak selalu statis, gitu ya. Dan secara keseluruhan level informasi yang dibutuhkan itu tinggi, ya. Begitu juga dari derajat integrasi ya dengan fungsi-fungsi area yang ada pada perusahaan itu dibatasi, gitu ya. Jadi kedudukan akuntansi itu kalau kita lihat modelnya Kendall and Kendall dia di bawah, ya kan. Artinya akuntansi itu adalah operational level, ya, bukan middle level, bukan top level. Ya, akuntansi itu sebagai dari sisi yang disebut dengan apa ya, TPE, ya, pemrosesan transaksi, gitu ya. Artinya hanya memproses transaksi, tapi bukan pengambilan keputusan. Tapi keputusan dipasok dari bagian akuntansi. Lantas juga pendekat dari sisi keperistiwaan, ya akuntansi itu sangat apa ya, sangat penuh ya, atau juga makanya hubungan dengan apa ya, dengan kandungan informasi yang dihasilkan ya, terutama menyajikan informasi kondisi ekonomi yang relevan itu bermanfaat untuk model pengambilan keputusan. Nah, karakteristik dari sebuah peristiwa itu secara langsung bisa diobservasi ya, dan juga ada pengaruhnya secara signifikan ya, secara ekonomi. Dan juga karakteristik yang bisa diberikan dari sebuah peristiwa, dari sebuah yang diobservasi itu adalah informasinya atau keputusannya relevan enggak kan, terhadap pengambilan keputusan.
Nah, kalau misalnya dari sebuah peristiwa itu dianggap relevan, maka dikatakan data akuntansi itu adalah data yang relevan, ya, terutama disajikan untuk pengambilan keputusan berupa yang namanya laporan keuangan. Nah, jadi pendekatan peristiwa itu identik juga dengan ilmu akuntansi, ya. Lalu juga laporan keuangan di sini, gitu ya. Jadi nilai pendekatannya bahwasanya laporan keuangan itu adalah indikator katanya. Indikator apa? Ya indikator kinerja keuangan ya, dalam satu periode. Dan juga laporan arus kas itu menunjukkan juga perubahan kas dalam satu periode. Maka kalau dengan demikian, maka ada perilaku yang terjadi. Gitu ya. Kenapa dalam hal ini adanya indikator tersebut naik atau turun? Nah, itu menunjukkan adanya suatu peristiwa ya dipandang, gitu ya. Atau dengan kata lain, memandangnya harus berdasarkan pendekatan keperistiwaan, gitu ya. Jadi yang namanya laba rugi itu, gitu ya, itu semuanya hasil dari proses komunikasi. Ya, proses komunikasi apa? Peristiwa operasi, gitu kan, yang terjadi dalam satu periode, ya dalam periode tertentu. Nah itu menunjukkan laporan keuangan itu adalah event approach, gitu ya. Nah ini yang perlu hakikatnya yang perlu harus kita pahami. Lantas juga penyajian laporan arus kas itu dianggap sebagai suatu ekspresi. Ekspresi apa? Ya ekspresi arus masuk atau juga harus keluar dari peristiwa investasi. Makna lainnya bahwasanya peristiwa itu relevan ya dibanding dengan output ya, output yang dihasilkan dari pelaporan arus kas ya. Kemudian juga yang dikatakan dengan normative event, theory of accounting. Nah, jadi dalam ilmu akuntansi itu ada yang namanya normative event theory. Apa itu normative event theory? Ya, normative event theory dalam pandangannya ini adalah adanya sesuatu hal yang menarik, ya, dianggap punya kemampuan memproyeksi di masa yang akan datang. Atas apa? Ya, atas perubahan sosial organisasi. Dianggap sebagai suatu peristiwa yang krusial ya, yang berdampak pada organisasi secara agregat. Dan juga adanya periode publikasi secara bebas ya, dan dalam hal ini adalah bebas dari terkait dengan masalah bias atau tidak bias ya. Dan tujuan dari normatif event theory secara apa ya, secara normatif gitu, itu adalah maksimalisasi apa? Maksimalisasi proyeksi ya, keakuratan laporan akuntansi di masa yang akan datang yang berfokus kepada kerelevanan atributnya atas peristiwa-peristiwa yang krusial yang berdampak kepada user. Nah, itu yang dikatakan dengan normative event theory. Artinya boleh kita beri apa ya penekanan ya, itu lebih cenderung kepada forecasting ya, forecasting accuracy of accounting report. Nah, itu yang dikatakan dengan normative event theory ini. Silakan ya kalau ada yang mau kita diskusikan, boleh kita diskusi di sini ya, adik-adik sekalian. Silakan. Ya, bagus. Kalau tidak ada, berikutnya normative event theory ini disebut juga dengan apa ya? Teori yang taksonominya menggambarkan secara eksplisit dari suatu peristiwa yang real ya. Yang real ya, yang dalam hal ini dilaporkan oleh siapa? Oleh akuntan. Dan klasifikasi skema keefektifan itu secara apa ya, berdasarkan pada labelnya itu memungkinkan berhubungan dengan apa yang diamati ya dari suatu peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya. Jadi ada hubungannya ya. Satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Laporan keuangan 2019 ada hubungannya. Kemana? Ke 2018. Kalau digunakan di prediksi di 2022 bisa nggak? Bisa, gitu kan. Kalau ada dalam hal ini kita hubungkan ya dengan pola time series saja ya. Artinya apa? Bisa digunakan alatnya untuk memprediksi. Maka di dalam riset-riset ilmu akuntansi
normatif event teori ini itu akan ada teori namanya kemampuan memprediksi laba, kemampuan memprediksi harga saham, katanya kan. Kemudian kemampuan memprediksi return saham, katanya. Nah itu kan semuanya apa ya? Itu adalah semuanya berdasarkan pada taksonomi apa ya? Taksonomi predictive value. Dan kemudian juga dalam apa ya? Dalam bidang ilmu akuntansi yang lain, yaitu bidang sistem informasi akuntansi, gitu ya, itu juga tidak lepas dari yang namanya basis peristiwa. Kenapa? Ya karena dalam satu sisi, gitu ya, tujuan dari normatif teori itu adalah mengintegrasikan antara database yang ada ya dengan manajemen informasi yang mengasumsikan bahwa perusahaan itu dibuat secara sentralisasi ya database-nya ya seiring dengan adanya pembagian kepada siapa? Kepada yang menggunakan database itu. Jadi sistem akuntansi itu termasuk dalamnya ya bicara topologi. Ya topologi apa? Topologi model jaringan hierarki, topologi model jaringan network ya, topologi relational model, topologi entity relationship model ya, topologi REA accounting model. Nah, ini juga ini. Nah, kalau hierarki model itu adalah topologi yang berdasarkan pada ide, di mana peristiwa akuntansi ya suatu peristiwa dalam pandangan sistem informasi akuntansi itu termaktub ya atau juga ada di dalam yang namanya database itu. Jadi database ini mengandung ya, record ya dari sebuah peristiwa yang bisa digeneralisir dalam bentuk format tertentu ya. Kemudian juga yang dalam hal ini strukturnya didefinisikan berkaitan dengan masalah kepemilikan konsep ya. Dan para usernya mendefinisikan fungsi secara fungsional atau juga secara operasional. Ya tujuannya apa? Ya mengolah data, ya memanipulasi data sehingga menjadi informasi. Ya, ya kemudian tipologi jaringan. Ya tipologi jaringan sini ya berdasarkan pada konsep multidimensi dari penyajian akuntansi yang menurut hipotesa atau tesisnya Ijiri yang topik kita sebelumnya ya. Ijiri, Chernes, Kalentoni, dan Cooper. Jadi model topologi jaringannya itu secara apa ya, secara kegunaannya diinput ditandai dari database yang tidak terstruktur ya. Artinya query-query masuk ya atau juga dikembangkan dari hierarki data yang dapat meminimalisir catatan-catatan ya. Lalu juga topologi jaringan yang ada menurut risetnya berdasarkan pada keperistiwaan, yaitu adanya model entity relationship. Nah, kita ketahui dalam bukunya apa ya? Dalam bukunya SIA ya, bukunya si apa namanya? Romney and Stembart ya. Dia sebut katanya entity relationship itu ada empat subkomponen. Subkomponen apa? Subkomponen entity satu, kan? Subkomponen yang namanya data flow, ya. Kemudian subkomponen proses, kemudian subkomponen data store, ya. Jadi itulah namanya kalau entity relationship hubungannya adalah hubungan antara entitas asumsinya, ya. Jadi sistem akuntansi secara umum memodelnya adalah hubungan database-nya dengan lingkungannya, gitu ya. Dengan real world entities, ya. Antara dosen dengan mahasiswa itu adalah hubungan entity relationship ya. Dosen dengan pegawai, dosen pegawai mahasiswa jumpa Ibu Yusna, ya itu adalah hubungan entitas gitu kan, hubungan yang saling mempengaruhi ciri dari entity relationship. Jadi model ini adalah model dasar yang dapat menggantikan model tradisional gitu ya. Dan sistem pembukuan berpasangan, prosedur pembukuan berpasangan dilandasi dari sudut pandang hubungan ya antara berbagai bentuk entitas dalam tabel ya dan juga hubungan antar tabel. Kemudian juga ini kita lihat ya evaluasi dari pendekatan keperistiwaan sini, bahwasanya pendekatan keperistiwaan sini mengandung beberapa unsur yang terbatas ya dan juga
ada juga keunggulannya, gitu ya. Jadi keunggulannya mampu menyediakan informasi yang relevan. Ya. Kemudian kemanfaatan dari pendekatan peristiwa, manfaatnya apa sih? Ya manfaatnya adalah ya artinya kita bisa menyelami secara psikologi, ya, psikologi untuk pengambilan keputusan. Begitu juga pendekatan peristiwa ini bisa menyelami namanya fenomena informasi overload, ya di mana fenomena informasi overload ini itu karakteristiknya bisa apa ya krusial ya dalam satu peristiwa dan juga kecukupan dari suatu peristiwa itu yang akan dikembangkan ya. Nah kemudian juga bisa mengukur seluruh karakteristik peristiwa tersebut gitu ya yang sangat sulit dirasa gitu ya. Dan yang kelima mampu menguji perbedaan desain ya berbagai pendekatan yang ada. Ya. Nah, jadi apa sih yang bisa diambil dari pendekatan keperilakuan ini? Jadi yang bisa kita lihat adalah ya bagaimana kita apa ya mengasumsikan secara umum perilaku itu. Jadi perilaku itu dalam formulasi teori akuntansi sangat relevan ya, sangat relevan dengan pengambilan keputusan dan juga mengkomunikasikannya dalam berbagai peristiwa ya. Dan juga pendekatan perilaku secara teori itu merupakan formulasi ya formulasi untuk keperilakuan manusia ya yang berhubungan dengan sistem informasi. Nah ini nanti boleh aja ya saya jadikan judul ya nanti dituliskan dalam bentuk paper ya untuk tugas akhirnya. Nah begitu juga akuntansi itu adalah behavior keperilakuan ya. Jadi akuntansi keperilakuan pendekatannya adalah pendekatan keperilakuan yang dalam hal ini fungsi-fungsi akuntan itu sendiri. Jadi dalam area multidisiplinary ya bahwasanya dilabeli behavioral accounting ya. Nah, behavioral accounting di sini itu penggagas teorinya banyak ya. Dickman, Gibbon, and Schwiringa. Nah, jadi itu ya. Semuanya menyatakan studi-studi keperilakuan dalam ilmu akuntansi itu ada ya. Nah, kalau mau kita ciri-cirikan dalam pendekatan riset ya, itulah yang dikatakan dengan penggunaan variabel gitu ya, yang namanya variabel pemediasi ya atau juga variabel pemoderasi. Itu kan ciri dari keperilakuan. Jadi kalau katanya pemediasi yang memperantarai ya. Kalau yang memoderasi yang memperkuat gitu ya. Nah, jadi di sini ada 5 kelas ya. Kecukupan pengungkapan, kemudian dari sisi manfaat atau tidak bermanfaatnya penyajian data keuangan, kemudian juga sikap yang terkait dengan laporan manajemen, kemudian juga pertimbangan materialitas dan juga dampak keputusan atau juga alternatif prosedur yang ada. Nah, itu. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Ya, jadi kalau pendekatan kecukupan dari sisi pengungkapan ya, jadi di sini kalau kita melakukan pengungkapan pada laporan keuangan, nah sekarang yang diungkapkan itu cukup nggak? Itu juga memadai tidak bagi yang membutuhkan informasinya. Nah, jadi di sini sisi cukup atau tidak cukupnya sangat diatur daripada sudut pandang ya. Jadi sudut pandang yang terkait dengan informasi itu sendiri gitu ya. Yang kedua adalah persepsi dan juga sikap ya. Dan yang ketiga itu adalah perbedaan informasi ya, item-item apa yang mau diungkapkan. Nah, itu tergantung sekali ya pada yang mau atau yang memerlukan datanya gitu ya. Lalu kemanfaatan dari financial statement data. Jadi di sini 2 pendekatan untuk melakukan pengujian usefulness of financial statement, yaitu adalah yang pertama kita menguji pentingnya investasi, ya, analisa investasi, dan informasi apa saja yang terkandung di dalamnya yang dalam hal ini digunakan untuk penyajian informasi. Ya. Kemudian juga masalah attitude, ya attitude dalam ya tata kelola pelaporan, ya, pelaporan perusahaan. Jadi masalah attitude dalam perilaku pelaporan itu kan etika ya.
behavior, dari sisi psikologi itu kan dipandang. Nah, jadi dari sudut pandang psikologi itulah ilmu akuntansi pun ada. Ya, bukan artinya akuntansi itu hanya debit kredit gitu ya, tapi juga mengatur masalah sikap ya, mengatur masalah perilaku, akibatnya begitu ya. Jadi di situ akan ada alternatif teknik yang harus disajikan terkait dengan tata kelola pelaporan ya. Dan juga yang kedua adalah berkaitan dengan pelaporan isu-isu yang ada ya. Nah, itu. Nah, begitu juga dalam ilmu behavioral itu ya, materiality kan itu adalah pertimbangan gitu kan. Yang buat pertimbangan siapa? Manusia gitu kan. Jadi pertimbangannya didasari pada beberapa faktor gitu ya, yang membedakannya diantaranya adalah collection, classification, and summarization gitu ya. Dan juga ya ada dampak linguistik bahasa. Akuntansi itu sebagai yang mentransmisikan data ya, dan ada artinya data yang dikirimkan itu data akuntansi itu adalah data bisnis gitu ya, data bisnis perusahaan gitu ya. Itulah bahasa perusahaan ya, data akuntansi ya bahasa perusahaan. Jadi akuntansi itu adalah linguistic effect. Jadi linguistic effect di sini bahwasanya akuntansi itu disamakan dengan hal itu. Nah, Bill Cowie yang menyatakan itu ya. Jadi akuntansi itu adalah sebuah bahasa pengantar gitu ya, atau disebut dengan berdasarkan pada pemaparan Sapir-Whorf hypothesis. Nah, ini mungkin juga nanti menjadi topik yang harus kita tulis ya. Bagaimana teori Sapir-Whorf hypothesis ini ya. Ini ada berapa kelompok gitu kan? Ada 18 ya, 17 ya. Nanti 17 bagi 2. Berarti ada 8 ya. 8 kelompok ya. Jadi nanti 8 kelompok saya bagi sendiri. Dari sekarang ya. Kalau enggak nanti dari sekarang nanti enggak siap-siap gitu ya. Jadi 4 proposisi yang berkaitan dengan bahasa tadi yang relatif hubungannya secara konseptual, yaitu sudut pandang user ya. User yang secara dalam hal ini ya tujuannya adalah untuk memecahkan masalah ya. Nah, Ijiri, Jedick, and Knight itu tadi ya. Ijiri hipotesis menyatakan bahwasanya keputusan ya, karakteristik keputusan itu ada 3 faktor, yaitu faktor keputusan dari inputnya ya, input mempengaruhi keputusan gitu ya. Begitu juga output itu akan dilahirkan dari input yang ada serta aturan. Nah, itu. Jadi di sini konsep fungsional dan juga yang sudah tetap, yang sudah baku di dalam akuntansi adalah conditioning hypothesis gitu ya. Kemudian juga prospect theory dan juga framing hypothesis serta primary versus recency ego involvement gitu ya. Nah, itu. Lalu juga itu ya. Jadi bukan hanya psikologi. Jadi informatika juga akuntansi ada hubungan. Makanya ada di sini pendekatan yang namanya human information process atau juga human interaction ya, bahasa risetnya sekarang gitu ya. Jadi ada 3 komponen yang menyajikan pemrosesan informasi meliputi komponen input, proses, dan juga output ya. Jadi yang di input apa saja variabelnya? Ya, variabelnya karakteristik individual ya. Kemudian properti dan informasi, kemudian konten yang bersifat prediktif, serta metode presentasi gitu ya. Nah, itu. Lens model juga ya, jadi beberapa model pengambilan keputusan juga ya. Lens model yang dalam hal ini mencakup kebijakan, ya, accuracy judgment, dan juga efek kelas karakteristik. Nah, Bayes theorem juga ya. Jadi Bayes theorem ini adalah teori kemungkinan gitu ya. Teori kemungkinan Bayes di mana hipotesa 1 dan hipotesa 2 itu adalah hipotesa alternatif gitu ya. Dan D itu adalah datum ya, atau waktu. Jadi di situ kemungkinan terjadi
harus ada pertimbangan. Nah, itu yang melandasi namanya teori bias ya. Oke. Nah, kemudian juga cognitive relativism dalam akuntansi. Jadi itu tadi ya, namanya akuntansi itu penuh pertimbangan ya. Namanya cognitive relativism. Apakah judgement lingkungan, pertimbangan proses, ya pertimbangan stimulus ya, dan juga skema. Oke, ya. Nah, itulah yang terkait dengan penyajian kita ya, jadi sekalian. Ada yang mau kita diskusikan di sini? Silakan. Ya, cukup jelas ya. Ya, nanti saya bagi tugas papernya ya dalam bentuk 4